kita pada sore hari ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada kedua narasumber, Mas Ibrahim dan Mas Rizal, yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di dialog kita sore hari ini. Dan terima kasih juga kepada seluruh partisipan yang sudah mengikuti dialog hari ini. Perkenalkan, nama saya Aris Putra, saya jurnalis di aktual.com. Hari ini kita akan berdiskusi terkait tentang ekonomi Indonesia depan atau di tahun 2002, di mana pertumbuhan atau ekonomi PDB kita di tahun 2021 ini menurut catatan BPS itu naik ya, sekitar 3,5%, di mana kami juga mendapatkan info bahwasanya Indef juga mencatat di tahun 2022 di 2021 ini juga pertumbuhan ekonomi kita meningkat di angka 3,5%, dan kemudian tidak berpanjang kalam, langsung saja kita meminta tanggapan kepada Mas Rizal terlebih dahulu terkait bagaimana sih nasib ekonomi kita di tahun 2022 mendatang menurut pandangan Mas Rizal sendiri. Untuk ekonomi di tahun 2002 mendatang itu menurut Indef ya, optimis atau pesimis sih, dan untuk perbaikan yang hari ini kita alami seperti itu. Silakan Mas. Ya, baik, terima kasih Mas Ari. Salam kenal Pak Ibrahim ya. Ya. Jadi alhamdulillah sore ini saya diajak diskusi ya, sharing dengan Mas Ibrahim. Saya panggil Mas Ibrahim aja ya biar lebih akrab lah. Boleh. Ya, jadi kami memang Indef sebenarnya tahun 2021 sudah kita prediksi sekitar 3% sebenarnya 2021 ya. Jadi kita sudah coba memproyeksi di triwulan pertama itu kita sudah proyeksi itu di 2021. Jadi sekitar ya 3%. Nanti kita lihat di N-nya ya di 2021, meskipun kami juga selalu mengupdate proyeksi itu melihat perkembangan dinamika ekonomi global maupun ekonomi regional ya serta ekonomi nasional kita. Nah, pertumbuhan ekonomi kita di tahun 2021 ini khususnya untuk kuartal 1 memang cukup dinamis ya. Apalagi di kuartal kedua luar biasa sampai 7,07% pertumbuhannya, meskipun itu low base effect sebenarnya ya. Kemudian di kuartal 3 tadi sudah disampaikan oleh Mas Ari 3,51% year on year ya. Jadi dan pertumbuhan itu juga ternyata di kuartal 3 ini banyak ditopang oleh sektor perdagangan ya, ekspor kita dan juga impor kita. Ya. Harapannya padahal kalau kita ingin melihat sebuah tatanan atau sistem ekonomi suatu negara gitu ya, biasanya kita melihat konsumsinya. Karena konsumsi kita itu kontribusi terhadap pembentukan PDB kita atau pertumbuhan ekonomi kita itu paling tinggi, 65%. Ya, tapi ini ditopang oleh perdagangan, dan ini pun perdagangan luar negeri. Artinya apa? Artinya kondisi ekonomi kita yang basicnya adalah transaksi-transaksi dalam negeri, baik itu sektor realnya ya maupun transmisi terhadap pendapatan
masyarakat kita yang kemudian mendorong terhadap daya beli dan juga konsumsi kita ini sangat lemah ternyata ya, dan pertumbuhan konsumsi kita juga di kuartal 3 ini hanya 1%. Ya, padahal prediksi kami di awal itu dimungkinkan kuartal 3 ini ya setidaknya 5% lah gitu ya. 5,8 lah gitu, malah lebih kita optimis, tapi ternyata realnya justru malah 1% pertumbuhannya. Nah, inilah yang sebenarnya sangat berat, dan kemudian kita melihat juga nanti di kuartal keempat ini sebesar apa, dan tentu akan mempengaruhi terhadap besaran rata pertumbuhan di tahun 2021. Nah, kemudian kita refleksi dulu di 2021 ini ya. Kemudian juga pembentukan investasi. Investasi besarannya kan kalau kita lihat di data itu ya, kuartal 3 hanya 3,7%, 74% gitu. Dan ini juga kontribusi terhadap pembentukan atau juga pertumbuhan ekonomi kita juga relatif lebih kecil dibanding dengan konsumsi gitu. Nah, ya kisaran 5-10%. Nah, tentu ini kan menjadi PR juga gitu ya. Tidak hanya untuk di tahun ini, apalagi yang mau habis gitu beberapa hari lagi, 6 per hari lagi gitu ya di tahun 2021. Tentu tantangannya adalah bagaimana investasi ini ya yang kemudian sudah dibuat sedemikian rupa, baik polisinya, kemudahan perizinannya, serta berbagai perundang-undangan, termasuk juga UU CK gitu ya, yang notabene di tahun ini juga ada keputusan MK yang ternyata harus merevise gitu ya, diberikan kesempatan 2 tahun. Nah, ini juga berpengaruh sekali nanti di next gitu ya, di tahun 2022. Nah, oleh karena itu maka kita memandang bahwa pertumbuhan ekonomi kita itu paling tinggi dorongan dari pertambangan dan penggalian serta perdagangan realnya ya, kalau kita lihat kinerja sektornya. Nah, demikian halnya juga kalau kita lihat dari sisi indeks keyakinan konsumen ya. Jadi di kuartal 3 ini rata-rata indeks keyakinan konsumen terhadap barang gitu memang terjadi peningkatan. Nah, harapan kita di bulan Oktober ini ya, ini datanya data bulan Oktober yang kami lihat, dan sepertinya kalau kita lihat, karena ini sangat berpengaruh ya, atau dipengaruhi oleh mobilitas masyarakat. Dan mobilitas mudah-mudahan dengan dicabutnya PPKM yang tadinya Nataru ini akan diperketat dengan PPKM 3 gitu ya. Kemudian bahkan ada 2 ternyata tidak terjadi, dan mudah-mudahan ini juga memberikan sinyal konsumsi kita semakin membaik, meskipun ya UMP kemudian kinerja industri juga masih akselerasinya masih perlu stimulus dan juga kemudahan-kemudahan dalam banyak hal gitu. Tapi setidaknya kita memandang bahwa konsumsi di triwulan terakhir ini ya di 2021, kalau kita lihat ya sebagai refleksi kita dulu ya sebelum saya proyeksi ke 2022, bahwa akan ada perbaikan harapan kita ya, meskipun dengan berbagai kondisi terutama faktor pendapatan gitu ya, yang notabene itu menjadi variabel yang sangat berpengaruh terhadap daya beli masyarakat. Nah, oleh karena itu maka banyak sekali sebenarnya tantangan-tantangan yang akan dihadapi ya di 2021. Di 2022. Kemudian juga kalau kita lihat perkembangan harga komoditi yang sangat mempengaruhi terhadap komoditi domestik kita, karena kita memang banyak melakukan impor, misalnya beberapa komoditas yang basic produksinya atau basis negara produksinya itu ada di Amerika misalnya, dan Amerika
terjadi inflasi yang ternyata mempengaruhi terhadap global inflation. Ini pun saya kira menjadi salah satu variabel yang akan sangat mempengaruhi terhadap kinerja komoditas barang domestik kita gitu ya. Apalagi basis komoditas pangan maupun energi. Contohnya misalnya tren harga CPO saja terjadi peningkatan ya. Kalau terjadi peningkatan harga CPO di pasar dunia, ya ada kebijakan DMO yang selama ini harapannya ingin membuat atau mendorong industri bioenergi misalnya berbasis sawit bisa jadi gagal gitu karena lebih baik diekspor gitu ya CPO-nya dibanding diproses produksi dalam negeri. Kemudian tren harga timah juga meningkat ya. Kemudian kopi juga demikian, batu bara meskipun terjadi penurunan tetapi batu bara ini pasar dunia masih sangat membutuhkan dan Indonesia juga ternyata ekspor dari energi berbasis fosil ini juga sangat tinggi. Nah, termasuk juga yang menarik sebenarnya tantangan atau juga justru yang menjadi PR besar itu adalah bagaimana porsi manufaktur ini ya khususnya industri pengolahan non migas gitu ya. Ini yang semakin menurun ya. Jadi transformasi struktural ini saya kira menjadi persoalan khusus industri manufaktur. Padahal industri manufaktur ini adalah industri yang paling banyak menyerap tenaga kerja dan bisa menyelesaikan salah satu solusi untuk menyelesaikan masalah pengangguran akibat pandemi, kemudian juga yang selama ini banyak terjadi PHK, bahkan berbagai persoalan berkaitan dengan jumlah orang yang didera tidak susah masuk pasar kerja. Nah, oleh karena itu maka diharapkan proporsi industri manufaktur harus ditingkatkan. Jadi di tahun 2001 memang kondisinya demikian. Bahkan kita di tahun 2020-2021 ya kisaran 19,8% lah kontribusi industri manufaktur terhadap PDB kita. Nah, oleh karena itu maka challenging ini atau tantangan-tantangan ini maka mestinya menjadi kekuatan besar ya dan juga menjadi potensi pemerintah di dalam mengefektifkan fiskalnya gitu ya. Meskipun kalau kita lihat postur APBN kita di 2022 ya tidak terlalu banyak berubah dari 2021 gitu ya. Aspek ekonomi tidak terlalu menjadi perubahan yang sangat dramatis gitu ya. Bahkan bisnis as usual saja dibanding 2021. Bahkan tetap saja belanja modal yang paling besar adalah bukan faktor ekonomi gitu ya, tapi justru non ekonomi. Nah, mestinya ini juga menjadi tantangan juga di 2022. Nah, ada beberapa hal yang menjadi catatan begitu ya untuk di 2022 ini bahwa terjadi perlambatan ekonomi di dalam jangka panjang. Ya, data di tahun 2021 ya bulan November menunjukkan bahwa favorable GDP growth ya Indonesia meskipun naik ya dibandingkan dengan negara India maupun Filipina kita yang paling rendah ya 3,2%. Bahkan potensial pertumbuhan GDP real kita memang sangat kecil untuk untuk meningkat lebih besar gitu ya dibanding sebelum pandemi gitu ya. Ini menunjukkan memang beban ekonomi kita untuk mendongkrak nilai tambah itu sangat berat. Jadi meskipun tumbuh tapi masih tergandoli oleh banyak beban baik fiskal maupun sektor produksi yang notabene menjadi sumber daya ekonomi kita untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kita ya. Mungkin nanti kalau bicara masalah finansialnya Mas Ibrahim ya nanti akan lebih dalam gitu. Kemudian juga ketergantungan terhadap undang-undang perpajakan yang ini
saya kira menjadi permasalahan besar gitu ya. Karena selama ini rasio penerimaan pajak kita terhadap PDB pun semakin menurun. Bahkan di 2021 per bulan Oktober saja misalnya 8,18%. Padahal tahun 2020 itu 8,33%. Artinya penerimaan pajak kita di tahun ini semakin menurun. Ya, itu membuktikan apa? Membuktikan bahwa kinerja dari industri atau juga sektor yang selama ini berkontribusi terhadap penerimaan pajak kita semakin lemah. Ya. Dan wajib pajak kita juga semakin sulit untuk memenuhi pembayaran fiskal ini, pajak ini. Bahkan diperkirakan bahwa rasio penerimaan pajak kita terhadap PDB ini memang semakin menurun. Bahkan diproyeksikan ya, meskipun ada tax ratio reform ya maupun juga reform di undang-undang HPP, ini ternyata gap-nya juga cukup tinggi dan sepertinya masih belum bisa mendongkrak atau juga meningkatkan kinerja dari perpajakan kita untuk menutupi atau memenuhi kebutuhan belanja kita gitu ya di APBN. Termasuk juga semakin membengkak defisit dan juga ketergantungan terhadap utang. Nah, ini pun justru jadi persoalan besar dalam meningkatkan kinerja dari APBN kita ya. Jadi APBN atau fiskal kita memang tergandoli lebih kuat lagi ya dengan rasio utang terhadap PDB. Bahkan September di tahun ini rasio kita hampir 42% ya. Dibanding dengan tahun 2020 39%, sekarang sudah lebih besar 42% terhadap PDB. Nah, ini menunjukkan apa? Beban utang terhadap kinerja dari APBN kita semakin tinggi. Artinya bagaimana realokasi dan distribusi belanja ini menjadi efektif gitu ya. Tetapi lagi-lagi ya utang semakin besar, rasio defisit anggaran juga semakin besar dibanding pandemi, meskipun terjadi perbaikan di tahun 2020 menuju 2021 dari minus 6,14% menjadi minus 5,82 diprediksi 2021 ini. Kemudian ditargetkan di 2022 itu sebesar minus 4,85%, dan ini sangat berat untuk kembali ke standar minimum 3%. Dan ini PR karena diharapkan tahun depan gitu ya 2022 2003 mesti balik lagi ke 3% gitu ya, dan ini jadi persoalan. PR besar saya kira bagaimana agar supaya defisit anggaran terhadap PDB kita menjadi semakin sempit ya, semakin kecil. Kemudian semakin seret pembiayaan perbankan ya, ini ditunjukkan oleh pertumbuhan kredit yang sangat lambat, kemudian baik year on year maupun bank loans-nya ya, bank loans serta financial growth-nya juga saya kira pertumbuhannya sangat lambat. Termasuk juga adanya kemiskinan dan juga ketimpangan serta pengangguran yang semakin memburuk. Jadi kemiskinan kalau kita lihat di tahun 2021 ini justru semakin tinggi, semakin banyak jumlah orang miskin ya dibanding dengan tahun sebelum pandemi. Sebelum pandemi itu kita di angka 24 juta, sekarang di angka 27 juta jiwa ya, lebih lah gitu. Kemudian bahkan perkembangan Gini rasio pun semakin tinggi ya, khususnya di perkotaan. Sehingga rata-rata orang miskin di kota dan di desa juga semakin meningkat ya. Jadi kisaran 0,38% yang tadinya justru lebih kecil dari itu. Termasuk juga pengangguran yang semakin menganga gitu ya, atau semakin tinggi ya jumlah orang menganggur. Bahkan kalau kita lihat penambahannya itu cukup signifikan ya, hampir 4 juta orang gitu. Dan ini tentu masalah sangat besar ya di tahun depan, bukan tidak hanya tahun ini tapi juga tahun depan. Nah, oleh karena itu
kalau kemudian bagaimana nasib ekonomi kita ya di tahun depan? Tentu kalau kita lihat dari kacamata pesimis ya Mas, maka kita juga mesti pesimis. Tapi pesimis yang rasional gitu ya, atau optimis yang rasional. Ya, jadi kalau pesimis ya tentu dengan melihat permasalahan yang ada tanpa ada policy yang extraordinary ya baik fiskal maupun moneter, maka itu akan jauh lebih memberatkan ya. Bahkan kalau kita katakan itu pesimis ya, ekonomi kita saya kira sangat berat gitu ya untuk mengejar target tidak hanya pertumbuhan tapi juga meningkatkan kualitas dari pertumbuhan kita, yaitu menurunkan jumlah angka kemiskinan ya, jumlah orang miskin, bagaimana kemudian mengurangi pengangguran, bahkan meningkatkan kinerja dan produktivitas dari industri manufaktur yang notabene sebagai penyerap jumlah tenaga kerja paling besar di sektor perekonomian kita gitu. Nah, oleh karena itu maka itulah kondisi perekonomian di tahun 2022. Jadi kondisi ekonomi global yang memang masih unpredictable gitu ya, meskipun sekarang sudah banyak merecovery ekonominya ya, tetapi tetap dalam bayang-bayang perang dagang Amerika China gitu ya, tetap bayang-bayang itu. Kemudian juga perekonomian Amerika sedang kondisi menuju stabilisasi, bahkan masih terjadi inflasi yang sangat dirasakan ya terhadap stabilisasi ekonomi di Amerika. Ini pun akan mempengaruhi terhadap stabilisasi ekonomi di negara-negara yang selama ini sangat besar di dalam melakukan perdagangan dan juga aktivitas ekonomi dengan negara-negara terutama di kawasan ASEAN gitu. Mungkin itu ya, Mas Ari. Ya Mas, tadi sempat menyebutkan bahwasanya Indef sendiri sudah memprediksi untuk tahun 2022 itu pertumbuhan ekonomi kita akan mencapai 4,3% begitu ya. Betul. Dan penyebabnya adalah kenaikan harga ekonomi global yang memicu inflasi seperti itu. Dan kemudian untuk di tahun 2022 sendiri nantinya kan ini peraturan PPKM ini kan masih berjalan begitu kan untuk di tahun 2002. Dan yang ini yang menghambat mungkin proses pertumbuhan ekonomi kita nantinya akan sangat sulit untuk naik seperti itu. Dasar Indef sendiri memprediksi bahwasanya ekonomi kita akan tumbuh sebesar 4,3% itu, sedangkan nanti akan terjadi lagi PPKM dan kemudian ini masuk virus baru yang dikenal Omicron ini gitu kan, yang nantinya juga akan berpengaruh pada level PPKM seperti itu. Dan itu bagaimana penjelasan dari Indef sendiri? Gini. Pemerintah ya di dalam APBN itu menargetkan pertumbuhan ekonomi kita itu 5,2% kalau tidak salah ya di APBN kita dengan berbagai asumsi makro yang sudah ditetapkan gitu. Nah, tapi itu kan optimis ya, pemerintah kan memang biasanya asumsinya adalah asumsi yang optimis. Nah, kita coba lakukan optimis sebenarnya besaran itu gitu ya, dan mendekati moderat lah, optimis dan moderat gitu ya. Jadi inflasinya kalau pemerintah di era APBN-nya kan 3% ya. Kemudian nilai tukarnya 14.350.000 rupiah per US dollar, suku bunga 6,82% ya. Jadi lebih tinggi dibanding dengan 2021. Kemudian lifting minyak, nah ini sebenarnya lifting minyak juga berpengaruh sekali terhadap perubahan dan juga konsistensi dari capaian indikator makro ini, termasuk juga lifting gas ya, lifting gas yang
sekarang di tahun 2022 itu kalau dilihat di APBN-nya ya, RAPBN itu meningkat dibanding di tahun 2021. Nah, kami juga banyak sekali sebenarnya variabel dan juga faktor-faktor yang kita jadikan perhitungan proyeksi ini, ya. Jadi tidak hanya faktor yang memang basis pada kondisi sebelumnya gitu ya, tapi juga faktor-faktor yang memang saat ini current issues dan juga dengan kebijakan yang akan terjadi gitu ya di tahun depan, baik kebijakan yang memang sudah berjalan dan juga kebijakan ekonomi global ya, serta kondisi ekonomi global. Nah, itulah yang kemudian kita hitung ya. Jadi Indef akhirnya muncul angka pertumbuhan ekonomi kita di tahun 2022 itu 4,3%. Memang tumbuh gitu ya. Indef juga di tahun 2021 kan besarannya 3% ya. Dan kami memandang akan tumbuh memang baik begitu ya pertumbuhan itu, hanya saja tidak sebesar apa yang ditargetkan di dalam APBN. Karena tadi banyak faktor-faktor yang justru ketika mau akselerasi besar harusnya kan kalau you save gitu ya, harapannya ketika habis krisis gitu ya atau pandemi yang kemudian perbaikan, loncatannya kan memang harapannya besar gitu. Dengan kondisi ya negara itu tidak banyak terbebani APBN-nya gitu ya. Kalaupun ada rasio utang yang relatif bisa dikendalikan, kemudian juga defisit dari APBN kita juga tidak terlalu besar gitu ya. Sekarang 2 kali lipat dari yang sebelum pandemi gitu. Itu kan besar sekali gitu ya. Dan tentu banyak hal-hal yang tadi juga saya sampaikan, bagaimana masalah business cycle di tahun 2022 yang ditandai oleh pertumbuhan kredit juga yang masih akselerasinya masih rendah gitu ya, baik di pusat maupun di daerah. Bahkan investasi pun atau sekalipun PMA gitu ya, FDI kita juga tumbuh, tapi nyatanya transmisinya tidak bisa langsung ke sektor sektor real gitu ya, yang kemudian notabene mendorong kinerja dari industri kita. Ya. Jadi banyak hal yang memang pertimbangan dan juga perhitungan di simulasi kita. Ya, jadi untuk terkait tentang tadi prediksi yang istilahnya optimis 4,3% tadi, apa langkah yang semestinya dilakukan untuk agar perekonomian kita ini mampu dan tumbuh secara baik? Ya, kita memandang begini ya, besaran angka ini kita buat ya atau kita perhitungkan dan pertimbangkan bahwa APBN yang saat ini dibangun, salah satunya fiskal kita, itu betul-betul sesuai dengan besaran yang memang sudah ditetapkan. Kemudian yang kedua, kebijakan khususnya pengendalian utang ini juga menjadi penting, bahkan perlu ada renegosiasi berkaitan dengan utang ini ya, terutama di dalam pembayaran utang pokoknya plus juga bunganya. Nah, kemudian juga perlu juga dilakukan mix policy yang notabene fiskal maupun moneter ini betul-betul sinergi gitu ya. Bahkan sektor keuangan yang selama ini justru perputaran uang ada di sektor keuangan itu, transmisinya mesti diperluas gitu ya untuk mentransmisi ke sektor real. Karena memang yang paling penting adalah itu, transmisi sektor keuangan ke sektor real. Plus satu hal lagi yang sebenarnya harapan kita dari angka 4,3% ini adalah bagaimana struktur ekonomi yang dibangun, ya, struktur ekonomi yang
katakanlah sektor-sektor yang paling memberikan kontribusi terhadap PDB ini kemudian ditingkatkan. Terus produktivitasnya ditingkatkan, terutama sektor-sektor yang selama ini kuat gitu di tengah pandemi ya. Baik itu sektor pertanian, infokom, perdagangan gitu ya. Kemudian juga pertambangan dan juga ya jasa keuangan itu gitu. Nah, itu harus diperkuat bagaimana saling berkontribusi di dalam mendorong dan meningkatkan kinerja lapangan usaha yang real, termasuk juga mobilitas masyarakat ya, yang itu tetap harus dijaga dengan ya protokol kesehatan yang ketat, tetapi tidak kemudian menekan dari mobilitas itu. Nah, itu harus betul dijaga gitu. Oke, baik. Begitu, ya, terima kasih Mas Rizal. Menarik sebenarnya tadi apa yang disampaikan oleh Mas Rizal. Ini juga berkaitan dengan Mas Ibrahim ini terkait tentang pertumbuhan ekonomi ke depan seperti itu. Ini berkaitan dengan fiskal dan suku bunga nantinya akan yang akan terjadi di tahun depan seperti apa gitu. Nah, sekarang kita ke Mas Ibrahim ini. Mas, tadi kan sudah sempat juga disindir oleh Mas Rizal bahwasanya kerjasama antar apa yang disampaikan Mas Rizal tadi bahwasanya kita harus bekerja sama gitu kan, seperti itu. Di tengah ancaman kenaikan suku bunga The Fed ini Mas, yang hari ini sedang naik seperti itu, bagaimana Mas Ibrahim melihat tren perkembangan kurs rupiah nanti di tahun depan? Silakan ya. Mas. Oke, terima kasih Mas Ari, Mas Rizal. Mungkin sebelum saya melangkah lebih jauh tentang suku bunga Amerika dan rupiah ya di berapa di tahun 2022, saya akan melihat ke belakang tentang masalah krisis energi yang terjadi secara global. Ya, itu diawali dari dibatalkannya perjanjian antara Australia dan Tiongkok tentang masalah ekspor impor batu bara, dikarenakan Australia saat itu adalah menentang tentang Laut Cina Selatan. Ini yang membuat harga batu bara di stop ya waktu itu perjanjiannya. Ini cukup menarik. Dari situlah kuota batu bara yang cukup besar ya, yang tadinya kuota terbesar itu adalah Australia dan Indonesia, akhirnya apa? Ini yang merangkak harga batu bara terus mengalami kenaikan. Nah, sebagai pengganti untuk Australia itu adalah di Afrika Selatan. Melakukan kerjasama dengan Afrika Selatan, ya, tetapi transportasi begitu mahal. Nah, bersamaan di bulan Juni, Juli, itu adalah musim hujan di Tiongkok, dan akhirnya apa? Listrik dipadamkan, kemudian eksplorasi batu bara dihentikan. Nah, disinilah lonjakan harga batu bara kembali lagi mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Kita tahu bahwa Tiongkok sendiri adalah salah satu negara ya yang pemakai batu bara itu 50,5%. Sehingga pada saat terjadi permasalahan di Tiongkok, ini yang mengakibatkan harga batu bara terus mengalami kenaikan. Nah, tetangga sebelahnya India pun juga sama, terjadi satu permasalahan ya, banjir bandang. Nah, ini yang mengakibatkan harga batu bara terus mengalami kenaikan yang signifikan. Ya, kemudian yang tadinya informasinya bahwa di bulan Juni Juli itu adalah memasuki musim penghujan, rupanya ini bertambah sampai di bulan September. Ya, sehingga apa? Sehingga kita tahu bahwa permasalahan ini cukup luar biasa ya, yang mengangkat harga batu bara. Secara bersamaan juga harga gas alam ini mengalami kenaikan dari yang tadinya 2.000 ya itu naik menjadi 5.600 ya, itu MBTU, yaitu Million British Thermal Unit. Ini mengakibatkan inflasi. Ini yang terjadi inflasi di beberapa negara di Eropa karena pada saat memasuki di bulan September, Oktober, November ya, Desember, ini sudah memasuki musim dingin, sehingga apa?
sehingga harga gas ini harganya melambung tinggi. Sedangkan di Amerika, di Eropa, itu hampir 60% itu masyarakatnya mendapatkan subsidi dari pemerintah. Nah, ini dari awal inilah yang mengakibatkan inflasi di Amerika cukup tinggi, bukan di Amerika saja, di Eropa pun juga cukup tinggi, sehingga wajarlah kalau seandainya bank sentral atau presiden bank sentral negara bagian di Amerika memberikan informasi-informasi tentang kenaikan suku bunga. Walaupun ya ini pun juga kalau menurut saya masih akan tetap hopis. Karena apa? Saat ini harga gas alam itu sudah turun cukup luar biasa di 3.500-an. Artinya apa? Ada kemungkinan besar krisis energi itu akan mengalami penurunan. Ya, harga minyak CPO pun juga mengalami penurunan. Ya, kalau seandainya harga timah dan lainnya itu mengalami lonjakan yang cukup signifikan, ya karena bersamaan dengan krisis energi. Nah, di sisi lain pun juga pasca lockdown yang begitu lama, kemudian pertumbuhan ekonomi kembali menggeliat, disinilah kebutuhan untuk minyak mentah dunia ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Dari awalnya cuma hanya 40-60 juta barel per hari, ini mengalami peningkatan menjadi 70-80 juta barel per hari. Ini yang membuat harga minyak mentah mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Tetapi Amerika sudah bisa mengantisipasi dengan cara apa? Melakukan intervensi. Ya, sehingga apa? Sehingga kebutuhan minyak mentah dunia per hari ini bisa tercover dengan intervensi dari Amerika, baik untuk minyak mentah dunia maupun gas alam. Sehingga wajarlah kalau seandainya saat ini harganya relatif lebih terjangkau. Nah, ini nanti akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di tahun 2022. Nah, banyak orang yang mengatakan bahwa krisis energi ini kemungkinan akan terus berlanjut tahun 2022. Kalau menurut saya, kemungkinan besar di kuartal pertama memang masih terasa untuk krisis energi, tetapi memasuki kuartal kedua, ketiga, keempat, kemungkinan besar ini sudah akan stabil. Ya, karena apa? Tiongkok sudah kembali memproduksi batu baranya, timahnya, ya. Kemudian India pun juga sudah cukup kembali normal ya untuk melakukan eksplorasi terhadap batu baranya. Ini yang membuat sebenarnya bahwa di tahun 2022 perekonomian secara global ini kemungkinan besar akan lebih stabil dibandingkan di tahun 2021. Nah, di sisi lain pun juga tentang masalah Omikron yang saat ini telah digencar-gencarkan ya, karena variannya itu 70 kali dibandingkan dengan Delta, tetapi WHO sendiri mengatakan bahwa Omikron itu tidak sebahaya dengan varian Delta. Nah, ini yang cukup menarik. Jadi jangan heran kalau seandainya masyarakat berduyun-duyun ya di Natal dan Tahun Baru keluar kota. Ini mengindikasikan bahwa pemerintah pun juga terus melakukan koordinasi dengan Badan Kesehatan Dunia bahwa Omikron ini tidak berbahaya. Nah, kita kembali ke inflasi yang tinggi di Amerika, bahwa Bank Sentral Amerika sendiri ya sudah memberikan informasi bahwa inflasi ini hanya bersifat sementara. Ya, kalau seandainya kemarin Bank Sentral Amerika di sini memberikan bahwa akan menaikkan suku bunga karena adanya tekanan-tekanan baik dari Bank Sentral, Presiden Bank Sentral negara bagian yang begitu kuat, kemudian dari pemerintah, sehingga ada informasi akan mengurangi pembelian obligasi di bulan ini, kemudian di tahun 2022 akan menaikkan suku bunga hanya 0,25%. Nah, kenaikan bunga 0,25% itu sebenarnya tidak terlalu signifikan karena pelaku pasar menginginkan kenaikannya adalah 0,5%. Ini akhirnya apa? Yang membuat indeks dolar yang tadinya melangkah di 96,6, kemudian kembali lagi mengalami penurunan, dan bahkan dalam perdagangan di bulan Desember ini kemungkinan besar rupiah ini akan mendekati di 14.100-an. Ini artinya apa? Ini sudah cukup luar biasa untuk rupiah sendiri. Kenapa? Karena fundamental ekonomi di Indonesia cukup bagus. Itu di tahun 2021. Di tahun 2022 walaupun Bank Sentral Amerika akan menaikkan suku bunga, tetapi Indonesia sudah siap ya menahan gempuran-gempuran dari luar negeri. Karena kita tahu bahwa
pasca perpolitikan di Indonesia yang cukup stabil, ini membuat apa? Membuat pemerintah begitu pede ya dengan program-program kerjanya yang saat ini terus dilaksanakan, apalagi di tahun 2022 kemungkinan besar untuk PEN ya, anggaran untuk PEN di APBN mungkin akan lebih besar ya. Karena apa? Dengan adanya kasus Omikron ini ya, walaupun dianggap tidak terlalu berbahaya dibandingkan dengan Delta, tapi pemerintah akan fokus ya terhadap kesehatan ya, kemudian vaksinasi. Dan alhamdulillah sampai saat ini vaksinasi di Indonesia juga cukup bagus. Artinya apa? Artinya ini mengindikasikan bahwa Indonesia adalah salah satu negara yang memang concern ya terhadap vaksinasi terhadap masyarakat. Kenapa? Kalau seandainya masyarakat sudah divaksinasi, pertumbuhan ekonomi dengan sendirinya akan melihat. Ini pernyataan pemerintah ya sebelum-sebelumnya. 2 tahun sebelumnya sudah memberikan informasi seperti itu. Nah, ini yang membuat akhirnya apa? Rupiah kemungkinan besar di tahun 2022 kalau menurut saya akan stabil. Tadi kalau Mas Rijal katakan bahwa pemerintah di APBN itu di 14.300, ya sangat wajar sekali. Tapi saya lihat bahwa ada kemungkinan besar kalau seandainya rupiah mengalami pelemahan pun juga kemungkinan di 14.600 itu adalah pelemahan tertinggi. Nah, disitulah Bank Indonesia kemungkinan besar kembali melakukan intervensi ya dengan cara apa? Di perdagangan DNDF. Sebelumnya DNDF hanya ada di Singapura, sekarang sudah ada di Indonesia. Walaupun tidak setiap hari ya melakukan transaksi, tapi ini sudah cukup bagus bagi Bank Indonesia untuk melakukan intervensi. Kemudian di sisi lain pun juga, walaupun perbankan ya baik perbankan pemerintah ya maupun swasta, memang kita lihat sampai saat ini masih kurang mengucurkan kredit ya terhadap pengusaha-pengusaha Indonesia. Kenapa? Karena perbankan ini banyak memfokuskan diri adalah untuk membeli obligasi, ya membantu pemerintah pada saat pemerintah menjual obligasinya, dan perbankan inilah yang melakukan pembelian. Ini yang cukup menarik ya. Memang sebelumnya ada perdebatan ya antara pelaku para ekonom ya termasuk saya sendiri, tapi setelah saya mendapatkan informasi dalam satu direksi ya di perbankan swasta terbesar ya di Indonesia, bahwa mereka saat ini adalah melakukan pembelian obligasi ya untuk membantu pemerintah. Ini mungkin salah satu yang akhirnya saya berpikir bahwa oh iya betul juga, ini mungkin salah satu yang mengakibatkan rupiah mengalami penguatan yang cukup signifikan. Itu adalah untuk mata uang rupiah. Kemudian untuk pertumbuhan ekonomi, ya pertumbuhan ekonomi di Indonesia di tahun 2022 kemungkinan besar ya mungkin saya belum tidak sependapat dengan indef dari Mas Rijal, tapi ada kemungkinan besar itu antara 5 sampai antara 5 sampai 5,2% ya kemungkinan bisa tercapai. Kenapa? Karena di awal-awal kuartal pertama, kuartal kedua sampai kuartal keempat kemungkinan besar vaksinasi itu sudah merata dan ekonomi sudah kembali berjalan. Ya, ini yang akan membuat konsumsi masyarakat ini kembali melonjak. Nah, memang saat ini yang belum berjalan itu adalah infrastruktur. Tetapi kemungkinan besar di tahun 2022 infrastruktur ini sudah mulai kembali berjalan. Nah, kita harus ingat bahwa Omikron ini adalah varian terakhir dari varian Delta. Artinya apa? Bahwa varian Omikron ini walaupun digadang-gadang oleh banyak negara bahwa ini akan membahayakan, tetapi setelah ada informasi positif dari WHO, ini kemungkinan besar yang akan membangkitkan kembali pertumbuhan ekonomi ya baik Indonesia maupun global. Dan kita harus ingat bahwa Indonesia saat ini fundamental ekonominya cukup bagus karena komoditasnya pun juga cukup menarik ya. Kita adalah salah satu negara pengekspor terbesar ya untuk komoditas. Salah satunya adalah timah, kemudian batu bara, ya kemudian nikel, ya kita punya juga minyak CPO, ya kemudian ada kakao, ada kopi. Nah ini yang sebagai andalan ke depannya yang kemungkinan besar akan membawa pertumbuhan ekonomi akan kembali lagi pulih. Ya walaupun ini hanya
suatu prediksi ya, tetapi kemungkinan besar prediksi ini akan cukup terbukti ke depannya. Karena apa? Perpolitikan di Indonesia yang cukup stabil ya, ini akan membawa kemajuan bagi pemerintahan Jokowi sampai tahun 2024. Itu mungkin Mas Ari. Ya, oke. Tadi Mas Ibrahim tadi sempat juga menyebutkan bahwasanya di tahun 2002 mendatang kurs rupiah kita bisa mencapai di angka 14.100, itu sudah paling sudah normal begitu ya, sudah bisa rendah seperti itu kan. Dan mungkin dari Mas Ibrahim sendiri tadi sudah menjelaskan indikator-indikator yang untuk bisa mencapai angka seperti itu gitu. Dan kemudian ini terkait tentang hal tersebut, langkah apa yang harus dilakukan oleh otoritas moneter untuk menjaga kurs rupiah tersebut nanti di tahun berikutnya agar tetap stabil, mungkin bisa lebih turun di angka 13.900 ataupun 13.000 seperti itu. Apa yang dilakukan, harus dilakukan, Mas? Oke. Otoritas ya, ini memang cukup menarik. Kita tahu bahwa antara pemerintah di sini, Menteri Keuangan ya Sri Mulyani, kemudian Bank Indonesia memang cukup solid ya. Saya lihatin adalah dua lembaga ini yang cukup kooperatif ya pada saat pemerintah memberikan satu stimulus ya, terutama di sini di stimulus untuk vaksinasi, kemudian untuk tim kesehatan, kemudian Bank Indonesia pun terus melakukan strategi bauran ya dengan melakukan intervensi melalui pasar DNDF ya, kemudian pemerintah, Menteri Keuangan juga melakukan lelang untuk obligasi. Ini sebenarnya membantu untuk ketahanan mata uang rupiah, karena kita tahu bahwa rupiah saat ini cukup bagus dibandingkan dengan mata uang lainnya ya di Asia. Bahkan di akhir bulan dari mulai November Desember, rupiah ini cukup bagus ya dibandingkan dengan mata uang lainnya. Nah, kerjasama antara pemerintah di sini adalah Menteri Keuangan, kemudian Menteri Perekonomian ya dan Bank Indonesia ini yang secara kooperatif ya, ini membawa pelaku pasar ini condong percaya tentang perekonomian di Indonesia. Nah, sehingga apa? Sehingga rupiah ini terus melaju ya, mengalami penguatan. Kalau seandainya pada saat mengalami pelemahan pun juga pada saat Bank Indonesia maupun pemerintah memberikan informasi tentang kondisi ekonomi di Indonesia ya, ini kemudian rupiah kembali lagi mengalami penguatan dan itu sudah terlihat ya. Saya terus mengamati terus tentang masalah pergerakan mata uang rupiah yang pada saat melampaui harga tertinggi, pelemahannya tertinggi. Ini ada intervensi, ada testimoni-testimoni ya dari Bank Indonesia maupun pemerintah, kemudian rupiah kembali mengalami penurunan. Nah, ini yang memang harus diberikan informasi ini terus oleh pemerintah, karena kita tahu bahwa pemerintahan Jokowi saat ini fokus concern terhadap vaksinasi ya. Pada saat vaksinasi ini positif bagus ya, ini akan berdampak positif juga terhadap pertumbuhan ekonomi. Karena apa? Di negara-negara lain varian terus mengalami peningkatan, di Indonesia tidak, walaupun kita sedikit yang melakukan PCR ya saat ini, tetapi ini mengindikasikan bahwa masyarakat di Indonesia itu sudah bebas dari COVID-19. Karena apa? Karena vaksinasi ya. Secara globalnya ya, bahwa Bank Indonesia sampai saat ini masih cukup bagus ya dalam melakukan intervensi. Kemudian apalagi harus diingat bahwa di tahun 2022 akan ada yang namanya pengampunan pajak. Nah, ini pengampunan pajak tahap kedua, ini yang kemungkinan besar ya akan mendapatkan dana-dana segar yang cukup besar. Ini akan berpengaruh terhadap pergerakan mata uang rupiah. Bisa saja rupiah ini akan mendekati di bawah 14.000 ya. Ini cukup menarik untuk kita membahas tentang mata uang rupiah ya, karena kalau seandainya pelemahan di 14.600 pun juga biasanya akan ada intervensi ya. Di bulan Desember ya,
pada saat rupiah mendekati 14.550, ada satu kebijakan ya dari Bank Indonesia, kemudian dari pemerintah. Setelah itu harga kembali lagi mengalami penurunan. Intinya bahwa kisruh secara global di Amerika ini kalau seandainya tenang, ini akan mempengaruhi penguatan mata uang rupiah. Tetapi kalau seandainya global di sini Amerika, kemudian Bank of England ya yang kemarin menaikkan suku bunga, kemudian Bank Sentral Eropa ini bergegas untuk menaikkan suku bunga. Nah, ini yang kekuatan dari BI, Bank Sentral Indonesia ini untuk siap-siap untuk melakukan ini ya menahan laju. Kalau seandainya walaupun mengalami pelemahannya pun juga kemungkinan pelemahan hanya yang tadi saya katakan di 14.600. Setelah itu dia akan kembali lagi turun. Itu, Oke, Mas. baik. Terima kasih Pak Mas Ibrahim. Cukup menarik ya terkait pembahasan kita sore hari ini. Kalau berbicara soal ekonomi pasti kita pasti banyaklah variabel yang mempengaruhinya seperti itu, Mas ya. Dan kemudian untuk diskusi kita agak lebih menarik karena kita juga keterbatasan waktu, gitu. Kita punya waktu hanya sekitar 15 menit lagi. Kita coba langsung kepada sesi tanya jawab untuk tema diskusi kita hari ini. Di sini ada teman-teman kita dari media juga, ada Tempo, ada IDN. Mungkin dari teman-teman hadirin yang lain bisa memberikan pertanyaan terkait tema hari ini yang kita bahas. Jika ada yang ingin yang bertanya, silakan acungkan tangan atau raise hand. Ada Mas Dede Eka N. Silakan untuk operator di unmute. Halo Mas Ari. Ya, Mas Dede. Apa suara saya bisa terdengar Mas Ari? Sangat jelas Mas Dede. Oke, Silakan makasih. Mas Dede, pertanyaannya. Baik, terima kasih Mas Ari. Saya ingin bertanya ke Pak Rizal, Mas Ari. Baik. Terima kasih sebelumnya Pak Rizal atas pemaparannya. Ada beberapa hal yang jadi catatan saya terkait tadi ada 2 sektor saja misalnya yang kita perlu optimis. Salah satunya itu sektor pertambangan ya Mas ya. Sama saya tadi apa tadi? Pokoknya sektor energi lah. Kalau menurut Mas Rizal sendiri ke depan ada beberapa sektor apalagi yang kira-kira kita perlu optimis, misalnya sektor baik, pertanyaannya salah satunya itu dari 2 sektor itu ada beberapa sektor apalagi yang kira-kira ke depan gitu kita perlu optimis ada kenaikan gitu Mas. Terus yang kedua itu saya ingin sebenarnya yang paling menarik itu yang paling utama yang kita tanyakan ini terkait Anies Baswedan yang kemarin itu menaikkan UMP DKI Jakarta yang tadinya 0,5 menjadi 5%. Dan salah satu pertimbangan Anies Baswedan ini adalah melihat proyeksi pertumbuhan ekonomi RI di tahun 2022 versi Bank Indonesia itu kan naik 4,7% sampai 5,5%. Dan inilah yang jadi dasar Anies Baswedan yang kemudian menaikkan UMP DKI Jakarta tersebut. Yang saya ingin tanyakan terkait Anies ini, apakah misalnya kebijakan Anies Baswedan ini kan ditentang oleh para pengusaha Mas ya. Dan ini pun akan direvisi kembali oleh Sekretaris Komisi B DPRD DKI Jakarta yang menyebut Anies akan kembali merevisi katanya UMP tahun depan. Yang saya ingin tanyakan terkait itu tuh Mas. Apakah nilai acuan Anies ini betul atau tidak Mas bisa? Ataukah hanya siapa yang perlu kita pegangin? Apakah Anies yang misalnya optimis nih gitu 4,7 sampai 5,5% sehingga kemudian UMP DKI pun enggak rasional gitu kalau kemudian cuma 0,5%. Apakah yang perlu kita pegang ini Anies apa para pengusaha itu sendiri Mas Rizal? 2 pertanyaan itu aja Mas Rizal. Makasih sebelumnya jika pertanyaan saya agak sedikit kurang bisa ditangkap atau
Ya, silakanlah. Ya, Mas. Ya. Itu saja Mas Edi. Terima kasih. Yang UMP itu Mas tolong di. Siap, Mas Ya, Dede. terima Saya kasih kira Mas penting Dede itu bagi saya atas pekerja-pekerja ini. baik. Terima kasih Mas Dede atas pertanyaannya. Ini langsung menuju pada Mas Rizal ya. Berhubung belum ada yang raise hand lagi, mungkin langsung dijawab oleh Mas Rizal ya. Tadi ada 2 pertanyaan. Selain sektor energi tadi seperti apa? Timah, batubara dan minyak itu, kemudian ada sektor apa lagi yang bisa optimis di tahun depan seperti itu. Dan kemudian yang kedua, apa acuan Gubernur DKI menaikkan UMP DKI Jakarta seperti itu. Mungkin Mas Rizal bisa menjawab. Ya, Mas Ari ya. Jadi menarik pertanyaannya. Pertama mengenai kira-kira sektor mana lagi ya yang justru perlu disupport ya agar pertumbuhan ekonomi di tahun 2022 kita semakin kuat. Pertambangan memang memberi kontribusi cukup signifikan ya di 2022 di 2021 khususnya di triwulan ketiga ya. Jadi kalau kita lihat triwulan 3 ini pertambangan dan penggalian ini hampir 7,8% ya, paling tinggi memang ya. Yang kemudian sektor perdagangan 5,16%, meskipun terjadi perubahan dari sebelumnya, paling tinggi sebenarnya sektor perdagangan dan juga transportasi pergudangan, bahkan di kuartal 3 malah turun. Nah, artinya kita mesti lihat sektor yang paling ajeg gitu yang mana yang kuat ya sejak sebelum pandemi hingga saat ini. Nah, gitu kan. Justru yang paling ajeg dan belum pernah negatif itu adalah informasi dan komunikasi. Ya, hanya saja perlu kita lihat informasi komunikasi ini kan nilai tambahnya kecil ya. Kemudian penyerapan jumlah tenaga kerjanya juga relatif lebih sedikit dibanding dengan sektor yang bisa menyerap tenaga kerja banyak. Nah, yang kedua yang perlu diperhatikan adalah yang masih ajak adalah pertanian, kehutanan, dan perikanan. Belum pernah turun, ya meskipun sempat kecil ya pertanian, kehutanan, dan perikanan ini di kuartal kedua cuma 0,38% karena ada perubahan masa panen waktu itu. Ya hanya itu, tapi setidaknya itu positif ya semenjak pandemi dan sebelum pandemi bahkan hingga saat ini itu positif. Termasuk juga perumahan. Nah, perumahan makanya orang sekarang pandemi bukannya real estate atau perumahan ini turun malah meningkat terus gitu ya, positif terus. Termasuk juga jasa kesehatan ya, sektor jasa kesehatan dan pengadaan air. Nah, ini menarik juga pengadaan air ini ya. Nah, tapi yang paling penting adalah dalam pembentukan nilai tambah, ya paling besar itu adalah industri manufaktur. Nah, industri manufaktur tentu bahan baku kan, perlu bahan baku. Nah, bahan bakunya dari mana? Ya pertanian, kehutanan, dan perikanan. Itu sektor-sektor hulunya. Nah, oleh karena itu maka yang perlu didorong oleh pemerintah ke depan adalah bagaimana mengoptimalkan sumber daya alam berbasis pada pertanian, kehutanan, perikanan itu bisa menjadi sektor yang mampu mendorong industri manufaktur kita. Memang bahan baku selama ini ada impor ya cukup besar. Bahkan industri kebijakan substitusi impor juga sekarang sedang didorong agar kinerja dari barang ekspor kita gitu ya, plus juga barang domestik kita nilai TKDN-nya ya, jadi kandungan dalam negerinya itu ditargetkan 35% ya, dan saya kira ini menjadi kebijakan yang sangat baik begitu ya, dan perlu didorong gitu. Nah, tentu ini menjadi catatan gitu ya. Informasi komunikasi memang selalu tinggi gitu ya kontribusinya, tapi lagi-lagi bagaimana informasi komunikasi ini bisa menderive sektor yang bisa meningkatkan nilai tambah dari perekonomian kita ya, yang basisnya pada
sektor primer dan juga sektor sekunder. Nah, kemudian tadi pertanyaan terkait UMP ya, memang paling tepat sih tanya Pak Anies ya, Pak Gubernurnya atau ke DPR-nya, itu paling tepat gitu ya. Tapi setidaknya kalau dari kacamata saya, memandang UMP ini, apalagi di akhir tahun ya, setidaknya bisa meningkatkan daya beli masyarakat. Ya, meskipun kan besarannya lumayan ya, 200.000 lah, kisaran itulah gitu ya. Kita positif aja, positif. Dan DKI Jakarta itu punya kontribusi 17% terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Dan itu sudah punya kalau saya katakan besar peluang ya untuk mendongkrak konsumsi kita itu sangat tinggi, sehingga pertumbuhan ekonomi itu bisa ditopang oleh daya beli masyarakat yang ada di DKI Jakarta setidaknya atau di Jabodetabek yang memang mencari nafkah di DKI Jakarta. Nah, ini saya kira menjadi catatan penting begitu ya. Meskipun memang Kementerian Tenaga Kerja sendiri sepertinya tidak merespon baik gitu ya, atau mempertanyakan kebijakan itu. Tetapi Bappenas justru malah positif gitu ya, positif memandang itu ya, kalau saya lihat di beberapa pernyataan di media gitu ya. Nah, tapi setidaknya saya memandang apakah kemudian para pengusaha merasa keberatan dengan ini? Nah, itu kan pertanyaannya tuh ya, itu pertanyaannya, apalagi di akhir tahun yang notabene justru sedang mempersiapkan perbaikan untuk tahun depan kan gitu ya. Perusahaan itu kan sekarang sedang membuat laporan, mengevaluasi ya, kemudian melihat kinerja selama ini ya, tiba-tiba naik UMP lah kalau begitu ya. Dan kalau tidak dilakukan oleh para pengusaha kan bisa pada demo kan gitu ya, tenaga kerja lagi-lagi itu nanti malah terjadi masalah baru gitu. Nah, tetapi tentu kalau dilihat dari aspek ekonomi begitu ya, itu dampaknya memang positif. Hanya saja tadi persoalan kepada para pengusaha yang memang belum betul-betul fit, sehat lah gitu, bisnis model atau juga bisnis yang sedang dijalankan di yang ada di DKI Jakarta. Nah, oleh karena itu maka ini menjadi ranah diskursus memang pada akhirnya, dan dalam kacamata ekonomi, kalau menurut saya itu akan memberikan dampak yang sangat baik terhadap konsumsi masyarakat DKI Jakarta, khususnya Jabodetabek lah gitu ya, dan setidaknya itu memberikan perbaikan ya pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta dan juga nasional yang notabene punya kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi di 17% gitu. Saya kira itu ya dari saya, Mas Dede ya. Jadi baik. Begitu ya. Kalau pastinya mungkin Pak Anies ya lebih tahu atau ya, langsung bertanya kepada yang bersangkutan begitu Mas ya. Betul. Ya, karena berhubung belum ada yang resen kembali, maka boleh Mas Ibrahim menanggapi terkait pertanyaan Mas Dede tadi yang pertama, untuk beberapa sektor tadi yang harus didukung ke depannya untuk menjaga terkait pertumbuhan ekonomi kita di tahun depan. Oke. Kalau kita lihat untuk energi ya, komoditas ini memang yang saat ini menarik ya, membuat komoditas kemungkinan di tahun 2022 mengalami kenaikan, adanya informasi bahwa Presiden Jokowi yang kemungkinan akan menghentikan ekspor, terutama adalah timah, kemudian CPO di tahun 2024. Ini yang kemungkinan permintaan untuk minyak CPO cukup tinggi, dan ini bisa saja yang akan mengangkat sentimen positif terhadap harga minyak CPO, dan ini salah satu nanti yang menambah untuk
ini pendapatan negara. Ya, kemudian juga untuk timah, ya pemerintah sendiri juga sudah kemungkinan besar akan menghentikan, ya walaupun belum keluar peraturan pemerintah, tetapi Presiden Jokowi sendiri sudah menginformasikan seperti itu. Jadi dari hulu ke hilir, kemungkinan besar Indonesia akan membuat satu perusahaan. Jadi dari mulai bahan mentah, bahan baku, kemudian bahan jadi. Karena apa? Selama ini dari tahun sebelum-sebelumnya di zaman Soeharto sampai SBY, memang ini yang diekspor ini adalah bahan mentah. Barulah dari pemerintahan SBY keluarlah Undang-Undang Minerba. Ini yang sedikit menambah ya pendapatan dari ekspor komoditas, dari salah satunya adalah timah, ya kemudian nikel saat ini memang tidak diekspor, ya kemudian CPO, ya kemudian ada juga kopi, ya kakao. Nah ini yang cukup menarik sebenarnya adalah untuk kakao sendiri. Kita punya kakao yang dulu nomor 3 di dunia ya untuk ekspornya, tapi sekarang sudah menurun di nomor 7. Ya artinya apa? Ini ada kemungkinan besar untuk kakao pun juga akan ada istilahnya dari hulu ke hilir ya pemerintah. Ini sebenarnya akan berlaku di tahun 2024. Apakah setelah Presiden Jokowi ini berakhir, apakah ini memang akan terrealisasi atau tidak? Ini saya belum bisa belum tahu ya ke depannya. Semoga aja adalah program-program dari Jokowi ini ke depan ini bisa diikuti ya yang positif oleh presiden berikutnya. Tetapi informasi politis ya oleh Presiden Jokowi ini akan mengangkat sentimen positif terhadap harga komoditas. Kalau dibilang komoditas apa lagi sih? Ya komoditas yang kita punya hanya itu. Kalau minyak kita nggak mungkin karena kita impor. Misalnya kita lagi berlomba-lomba untuk membangun mobil listrik. Ya karena mobil listrik kemudian kita membangun untuk baterai listrik karena apa? Indonesia salah satu penghasil litium terbesar di dunia. Adanya di Sulawesi. Nah kemudian kita juga punya nikel, ya timah. Ini adalah bahan dasar untuk pembentukan mobil listrik. Nah, ke depan ini cukup menarik ya, sehingga sebenarnya ini arahnya larilah ke kripto. Ya, kita misalnya ini pertanyaan menyambung. Menyambung tadi, Mas, menarik hal itu. Selain komoditas yang kita miliki seperti tadi ada komoditas pertanian dan terus kehutanan, perikanan dan lain-lain tadi. Ini juga kita juga ada satu yang mungkin yang tidak tampak begitu kan, artinya prospek ekonomi digital di nasional kita gitu kan, seperti itu. Dan ya, betul. Yang terakhir tentang yang lagi marak itu adalah kripto begitu. Jadi bagaimana Mas Ibrahim sendiri memandang prospek ekonomi digital di tahun depan, terutama di pasar investasi di bursa kripto, Mas? Nah ini cukup menarik sebenarnya ya untuk kripto. Jadi gini, di tahun 2016 saya sudah melakukan riset ya bersama-sama dengan teman-teman tentang masalah kenapa sih kok setiap hotel ya itu kebanyakan edukasi itu ke masalah kripto, sedangkan kripto itu ilegal. Hampir semua hotel-hotel di seluruh Indonesia. Nah, karena saya sendiri sebagai pengamat mata uang ya, yang saya juga sebagai direksi di salah satu derivatif ya di afiliasi dengan bursa berjangka, ini merasa khawatir perkembangan begitu cepat ya sampai akhirnya otoritas itu melakukan pertemuan-pertemuan sosialisasi akhirnya membentuklah satu wadah. Ya ini awalnya walaupun belum terbentuk, kemudian pasca COVID-19 ini terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Ya sampai di tahun 2021 di kuartal pertama masyarakat ya yang melakukan investasi di digital di kripto ini itu mencapai 4,2 juta ya masyarakat. Ini melebihi dari orang yang melakukan investasi di saham itu hanya 2 juta. Nah, terus mengikuti perkembangan di bulan September ini mencapai 7,4 juta. Ya, ini orang yang melakukan investasi. Kemudian setelah adanya
ya satu sindiran-sindiran ya baik dari Bank Indonesia maupun Majelis Ulama Indonesia, bukannya orang yang melakukan investasi di kripto ini mengalami penurunan, tetapi terus mengalami peningkatan. Meningkat ya. Ya, di bulan Desember itu mencapai 9,4 juta. Nah, ini yang akhirnya otoritas di sini Bapepti ingin melindungi agar nasabah ini bisa mendapatkan satu kejelasan tentang masalah hukum. Sehingga apa? Sehingga dibentuklah bursa kripto, yaitu oleh Bapepti. Nah, Bapepti ini memang melakukan pembentukan bursa ini hanya ini komoditas. Jadi bukan mata uang ya. Ini terakhir keluar itu adalah Perba nomor 8 tahun 2021 yang ditatangani itu tanggal 29 Oktober ya tahun 2021. Ini mengindikasikan adalah awal ya di mana akan terbentuk bursa kripto ya ini di dunia hanya ada di Indonesia. Nah, kenapa dilakukan? Karena apa? Jangan sampai dana ini keluar. 9,4 juta nasabah Indonesia yang melakukan transaksi di kripto itu uangnya adalah keluar negeri semua. Nah, ini yang ditakutkan ya oleh pemerintah, Kementerian Perdagangan, sehingga apa? Sehingga membentuklah satu wadah yaitu untuk membangun bursa pasar fisik aset kripto, dan kemungkinan besar ya di awal-awal tahun 2021 kemungkinan besar akan di launching. Ya, ini sebenarnya salah satu kenapa saya katakan bahwa bursa kripto ini kita harus ada. Karena apa? Indonesia salah satu penghasil litium terbesar di dunia. Ya, di Sulawesi. Adanya baterai listrik. Kemudian mobil listrik pun juga bahan dasarnya kita punya nikel, kita punya timah. Kenapa Indonesia tidak sigap gitu loh, bahwa Indonesia harus punya bursa kripto. Ini baru bursa kripto adalah untuk komoditas. Sebagai alat pembayaran ini belum ada. Ya, biasanya kalau seandainya ada sindiran-sindiran dari Bank Indonesia bahwa sebagai alat pembayaran resmi itu adalah mata uang rupiah, benar. Tapi adalah bursa kripto, nanti yang ditransaksikan itu adalah komoditasnya. Kalau dikatakan bahwa Majelis Ulama Indonesia mengatakan bahwa kripto sebagai alat pembayaran itu haram, itu memang benar ya, tetapi Bapepti ini hanya membangun bursa adalah dari segi komoditas. Nah, ini mungkin Mas Ari ya, supaya jangan ada gonjang-ganjing ya kalau seandainya nanti kripto dijadikan sebagai pembayaran itu adalah berurusan dengan OJK ya, karena itu ranahnya di OJK bukan di Bapepti. Nah, sampai saat ini OJK masih belum punya regulasi ya, kita tidak tahu, bisa saja di tahun 2022 OJK akan menginformasikan tentang regulasi. Karena apa? Masyarakat ini terus mengalami peningkatan, bahkan bisa saja di kuartal pertama akan 10 juta. Ya, ini masyarakat akan kembali ke kripto. Ini yang harus diantisipasi. Karena apa? Salah satu pendapatan terbesar nanti dari pajak dan non pajak itu adalah dari salah satunya ada bursa kripto. Kita tahu bahwa bursa berjangka Jakarta itu pun juga pendapatannya cukup luar biasa. Ini bisa membawa bahkan kita punya clearing berjangka Indonesia itu selalu di BUMN nomor 1. Artinya apa? Ini harus didukung ya oleh semua pihak bahwa bursa kripto yang akan di launching ya di Bapepti ini hanya komoditas ya, tujuannya adalah untuk menahan dana agar dana ini tidak keluar. 9,4 juta masyarakat yang melakukan investasi di kripto ini uangnya keluar semua. Nah, ini yang berbahaya sekali. Ini yang ditakutkan oleh pemerintah, terutama adalah Kemendag di sini adalah Bapepti. Itu Mas Ari. Baik. Ya, menarik sebenarnya untuk komoditas terbarukan ini terkait kripto ya. Untuk hal tersebut, Mas Rizal sendiri menanggapinya seperti apa, Mas? Terkait komoditas yang Mas Rizal tadi sebutkan, ini ada komoditas baru nih, Mas, yaitu kripto begitu. Mas Rizal? Oh, saya. Oke. Ya, ini menarik ya. Saya banyak belajar sebenarnya ke orang-orang ahli ya kripto ini. Karena memang satu produk investasi yang menggiurkan. Anak-anak muda itu luar biasa ya. Dulu betul saya punya teman yang cukup lama gitu dia main di kripto, yang
punya satu koin dulu cuma harga berapa, tiba-tiba luar biasa gitu. Meskipun saya logika ininya, ekonominya masih belum nangkap gitu ya, masalah sentimen, dan itu mengalahkan dari saham dan lain sebagainya. Nah, memang ini satu mata uang baru ya, mata uang lah di di ranah moneter keuangan begitu ya. Dan ini bentuk sebenarnya para pelaku keuangan mencari alternatif mata uang yang notabene dianggap jauh lebih stabil sebenarnya, mereka menganggapnya kripto ini, karena kripto ini kan macam-macam ya. Kalau saya lihat jenisnya itu macam-macam. Bahkan produk anak bangsa pun, anak-anak Indonesia juga punya banyak sekali. Dan memang seperti halnya tambang ya, mereka selalu mengasumsikan seperti tambang. Bagaimana mereka menambang di kripto ini, dan tambang itu macam-macam juga, ada emas, ada timah, ada perunggu ya. Jadi diasumsikan selalu mereka berpikir begitu. Nah, dilematisnya memang Bank Indonesia masih belum membuka bahwa kripto ini menjadi satu komoditas uang baru ya. Komoditas uang baru, dan bahkan kan keras ya, Bank Indonesia keras, bahkan MUI juga tadi Mas Ibrahim juga menyatakan haram ya, bahkan mengharamkan kripto ini gitu ya. Saya memandang begini ya, kripto ini seperti produk baru di produk investasi gitu ya, di keuangan yang memang masih belum bagi orang-orang yang sudah memahami pasar uang mungkin itu menarik ya, investasinya dan menarik, bahkan jauh lebih menarik dari saham ya kalau saya lihat nih teman-teman yang main. Tapi pada akhirnya ya tadi namanya tambang ini terkadang juga supply-nya juga terbatas, yang kemudian mereka membuat diversifikasi komoditas dari kripto lagi. Dan saya khawatir malah ini memperbesar permasalahan di sektor keuangan. Kalau saya memandangnya ya. Jadi mengapa begitu gitu ya? Karena memang kalau saya lagi-lagi begini ya, mata uang ini mesti ada transmisinya ke sektor realnya. Harus ada gitu ya. Tidak hanya di sektor keuangan yang kemudian hanya berputar saja di sektor itu ya. Tapi kalau transmisinya tidak memberikan kontribusi terhadap perbaikan kesejahteraan masyarakat commons begitu ya, itu malah jadi mempertanyakan gitu ya efektivitas dari komoditas itu. Baik. Nah, jadi kalau kemudian saya ditanyakan bagaimana pendapat saya, ya begitu Mas gitu ya, karena itu bukan menjadi bagian dari dan tidak termasuk dalam struktur ekonomi kita, itu aja ya. Jadi di sektor keuangan pun memang belum masuk, seperti Pak Ibrahim ya, mungkin saya konfirmasi ya, itu tidak menjadi bagian dari produk-produk keuangan kita, dan sepertinya itu bermain di tatanan captive market ya, captive market yang sepertinya juga Bank Indonesia meskipun sudah tahu dan mengendus itu agak susah juga mungkin ya untuk menghentikannya ya, agak sulit gitu, karena mereka sangat lihai dan juga sangat piawai ya di dalam meng-create mata uang berbasis kripto ini. Ya, mungkin Mas Ibrahim jauh lebih paham ya berkaitan dengan ini. Iya. Ya memang gini Mas Rijal. Ya memang gini Mas Rijal. Memang sebenarnya kripto ini membludak ya, karena adanya satu testimoni ya, terutama dari Bank Indonesia, kemudian Majelis Ulama Indonesia, ini yang akhirnya akhirnya masyarakat ini beralih semua
saya punya satu nasabah yang istilahnya selalu sama saya melakukan transaksi sampai berpindah semua. Bahkan ada yang namanya grup trader di valuta asing itu semua berpindah semua ke Palas. Nah, di mana pada saat pemerintah ya maupun lembaga sosial memberikan satu informasi yang negatif, ya ini semakin orang semakin terdorong, semakin mau gitu loh. Tertantang ya, Iya, tertantang. Dan mereka adalah komunitas yang protes ya, sebenarnya. Ini satu kesalahan terbesar ya di Indonesia. Apakah mungkin karena adanya ketakutan? Seharusnya ya di sini Bank Indonesia itu adalah mengakomodasi. Gimana? Ayo kita caranya. Ya, bagaimana caranya supaya orang-orang yang melakukan transaksi di kripto ini bisa mengikuti aturan-aturan regulasi pemerintah dan Bank Indonesia. Ini yang seharusnya dilakukan. Tetapi dengan kemajuan teknologi, apalagi Jokowi sudah memberikan informasi tentang metaverse ya. Ini pun juga ada kemungkinan besar 3-5 tahun ke depan kemungkinan akan ada amandemen. Itu saya sangat percaya ini banget ya, sangat optimis. Kemungkinan besar ya bisa saja kripto ini 3-5 tahun akan dijadikan sebagai mata uang ya, kemungkinan besar. Iya, Undang-Undang 45 pasal 23B itu akan diamandemen. Kenapa? Karena mengikuti perkembangan zaman ya, di mana kaum milenial ya dari kampung, saya tidak ngomong ini dari kampung ya, ini orang selalu berbicara ke saya, Mas, kripto gimana? Ya kripto gimana? Saya sampai bingung, saya bilang, ya nanti kalau saya pulang kampung, saya baru ngomong, tapi hati-hati, jangan dulu kamu investasi gitu loh. Oke, baik. Yang harus di ini sama pemerintah, karena pemerintah sendiri termasuk di sini BI memang sangat berhati-hati. Ada ketakutan bahwa masyarakat semua berpindah ke kripto nanti akan ditinggalkan. Ya buktinya salah satunya Indodax. Indodax salah satu dulu bukan nama Indodax. Setelah adanya akuisisi dari perbankan swasta terbesar ya di Indonesia, ini berubah menjadi Indodax. Dan Indodax itu adalah salah satu cikal bakal yang mendirikan bursa aset kripto, termasuk toko kripto semuanya. Nah, ini yang cukup menarik ya, Telkom sudah berani berkoar-koar ya kan semuanya. Nah, ini kalau seandainya semua instansi sudah berkoar, kemudian masyarakat sudah mengikuti, pemerintah tinggal mengikuti. Bank Indonesia tinggal mengikuti bagaimana caranya buatlah regulasi yang bagus. Jangan memberikan satu informasi yang menakutkan gitu loh. Baik, oke. Saya kira sangat menarik ya untuk membahas terkait tentang kripto ini. Artinya Mas Ibrahim sendiri berharap pemerintah menyambut baik dan membuatkan regulasinya untuk terkait kripto ini agar nasabah-nasabah yang tadinya berinvestasi di bursa saham dan bisa untuk yang investasi di kripto ini bisa uangnya agar tidak lari ke luar negeri begitu. Kira-kira. Terima kasih untuk kedua narasumber karena waktu kita sudah habis sebenarnya tadi jam 5 karena tadi kita sempat berdiskusi terkait kripto ini sangat panjang dan sangat luas, dan saya mungkin minta sedikit satu closing statement dari masing-masing narasumber. Pertama dari Mas Rizal dulu, saya mohon izin 1 menit Mas untuk closing statement-nya. Ya, baik, terima kasih banyak Mas Ari. Jadi kalau bicara bagaimana nasib, karena topiknya kan nasib ekonomi Indonesia 2022, tentu kita optimis akan jauh lebih baik ya, kita optimis. Tapi notifikasi ya dengan syarat. Nah kan gitu, ada persyaratan ya. Jadi persyaratannya, maka satu hal sebenarnya yang agak selalu menjadi kekhawatiran kita adalah varian COVID ini, ya COVID ini. Jadi tentu konsentrasi di sektor kesehatan dalam mengantisipasi menyebarnya COVID, ya, dengan vaksin maupun berbagai fasilitas kesehatan itu menjadi urgen. Memang betul Omikron ini relatif mesti hati-hati, meskipun banyak pendapat ahli mengatakan tidak sebahaya waktu COVID di awal,
karena kita memang sudah divaksin, memang ya, karena sudah vaksinnya juga cukup luas. Hanya saja target vaksinasi agar terjadi herd immunity yang alamiah itu menjadi penting, gitu ya. Itu. Jadi tahun depan tantangannya di situ. Kalau itu kemudian sudah dilakukan, maka lagi-lagi mobilitas jauh lebih baik. Kalau mobilitas lebih baik, salah satu indikator untuk mendorong kinerja dari konsumsi. Nah, tetapi mobilitas naik apabila tidak didorong dan didopang oleh lapangan usaha yang memadai, ini pun ya berat juga gitu ya. Oleh karena itu, lapangan usaha di sektor pertanian, lapangan usaha di industri manufaktur, lapangan usaha di informasi komunikasi, plus juga pertambangan, perdagangan, dan sektor keuangan, jasa keuangan juga menjadi lapangan usaha yang sangat diharapkan. Mungkin itu deh saya. Terima kasih Mas Rizal atas closing statement-nya. Kemudian lanjut kepada Pak Mas Ibrahim untuk satu closing statement. Mohon izin 1 menit, Mas. Ya, terima kasih Mas Ari. Jadi pertumbuhan ekonomi di tahun 2022 kemungkinan besar akan lebih kondusif, ya lebih baik dibandingkan tahun 2021. Kemudian rupiah pun juga kemungkinan besar akan stabil, ya kemungkinan di 14.000, rata-rata di 14.200. Artinya apa? Masih di bawah pemerintah yang menargetkan di 14.300. Ya ini rata-rata di 14.200. Kemudian kita tahu bahwa pertumbuhan ekonomi di Indonesia cukup bagus, ya perpolitikan yang cukup stabil, ya kita tahu bahwa infrastruktur kemungkinan besar di tahun 2022 bisa berjalan. Kemudian Omikron yang sudah diinfokan bahwa tidak terlalu tidak terlalu jahat, ya tidak terlalu jahat dibandingkan dengan varian Delta yang mengakibatkan kematian cukup besar. Bahkan informasi ya dari Amerika bahwa varian Omikron, ya masyarakat yang terkena varian Omikron itu tidak usah dirawat di rumah sakit, artinya bisa saja hanya melakukan isolasi mandiri di rumah. Ini sudah cukup menarik. Kemudian yang terakhir ya tentang masalah kripto ya yang terus mengalami satu lonjakan yang cukup signifikan akibat dari pernyataan Bank Indonesia maupun lembaga kemasyarakatan ya membuat lonjakan yang cukup signifikan. Ini perlu ada wadah baru, ya wadah yaitu berupa bursa yang kemungkinan besar di awal-awal tahun 2021 itu akan di-launching oleh Bapepti. Itu adalah dari segi komoditas. Kemudian dari segi mata uang pun juga di tahun 2022 OJK seharusnya sudah mempersiapkan regulasi. Ya walaupun mungkin 3-5 tahun baru dilaksanakan, tetapi regulasi ini penting sekali supaya apa? Supaya Bank Indonesia, pemerintah ini menyikapi dengan benar-benar menyikapi dengan apa adanya saat ini. Memang saat ini masyarakat sedang tergila-gila dengan kripto. Itu mungkin Mas Ari. Baik, terima kasih pada Mas Ibrahim. Terima kasih sekali lagi untuk kedua narasumber. Terima kasih Mas Rizal, terima kasih Mas Ibrahim, dan terima kasih juga kepada seluruh partisipan yang telah hadir. Karena waktu kita sudah menunjukkan pukul 5:10, maka berakhirlah dialog kita pada sore hari ini. Terima kasih juga saya ucapkan kepada seluruh kru aktual dialog yang sudah bekerja pada sore hari ini, yang sudah membantu mensukseskan kegiatan hari ini. Saya Arisa Putra sebagai moderator. Mohon maaf jika ada salah kata, hilaf, dan saya mohon maaf. Terima kasih untuk semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Rizal, selamat sore Mas Rizal. Mas Ari. Terima kasih Mas Rizal, terima kasih Mas Ibrahim. Salam kenal ya, kapan-kapan kita kopdar kayaknya. Oke. Iya nih, kita perlu konvensional nih. Nanti 2022 kita udah bebas nih. Iya, Pak. Okay. Ya baik, saya pamit dulu Pak. Oke, yuk semua saya pamit juga. Ya, assalamualaikum. Terima kasih Pak.